Hai guys, welcome back to my channel. Nah, pada video kali ini kita akan bahas keterkaitan dua masalah ekonomi yang sangat klasik, yakni inflasi dengan pengangguran. Nah, kira-kira dua masalah ini keterkaitannya ada di mana? Nah, kita nanti akan bahas ini lewat satu teori, yakni lewat kurva Philip. Nah, gitu ya teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman tahu masalah ekonomi itu secara makro, ya bahasanya cuma itu-itu aja. Inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, ya kayak gitu-gitu aja. Tetapi karena permasalahan ini sangat kompleks, sehingga banyak para ekonom menganalisa dengan berbagai sudut pandang. Nah, itulah teman-teman, sehingga sudut pandang itu bisa dijadikan sebagai acuan untuk menyelesaikan masalah ekonomi itu tadi. Nah, karena latar belakang negara yang berbeda-beda, kultur dan karakter yang berbeda-beda, itu akan membuat satu atau dua kebijakan yang biasanya efektif diterapkan di negara barat, nah kemungkinan tidak bisa diterapkan di negara timur. Nah, itulah kenapa perlu berbagai sudut pandang dan analisa untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, gitu nggih. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini ada kurva Phillips, teman-teman. Nah, kurva Phillips ini memiliki slope negatif layaknya kurva permintaan. Artinya apa? Artinya jika salah satu sisi itu meningkat, maka salah satu sisi yang lain, maka itu nanti akan kebalikannya atau menurun. Nah, kita coba lihat, itu ada kurva di samping, yakni inflasi dengan unemployment, yakni pengangguran. Nah, kita lihat di titik A itu inflasinya 2%, sedangkan penganggurannya 5%. Nah, tetapi ketika sudah bergeser ke titik B, itu akan ada peningkatan inflasi 6% dan penganggurannya menurun menjadi 3%. Artinya apa? Sehingga kebijakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah, dia akan bersifat dilematis. Nah, gitu ya teman-teman. Kalau dia ingin mengendalikan inflasi, maka dia nanti akan menambah masalah pengangguran. Tetapi kalau dia ingin mengatasi masalah pengangguran, maka dia akan memperparah kondisi inflasi. Nah, itu dilematisnya pemerintah. Nah, coba kita lihat di sisi kanan ini. Ini saya buat kayak opsi gitu ya. Ini jika inflasinya turun, maka harga-harga di masyarakat itu kan akan turun, teman-teman. Ketika harga di masyarakat ini turun, maka ini akan membuat income produsen, penjual, perusahaan ataupun apa itu ataupun yang lain, itu nanti akan turun juga. Artinya apa? Artinya marginal revenue-nya atau margin keuntungannya itu nanti akan menurun. Nah, karena keuntungan yang semakin menurun, ini akan membuat para investor untuk enggan berinvestasi di perusahaan tersebut, di lingkungan tersebut, atau mungkin bahkan di negara tersebut. Kenapa? Karena imbal balik. Karena timbal balik keuntungannya itu sangat sedikit. Nah, gitu ya teman. Jadi dianggap tidak menguntungkan. Karena bisnis di negara itu tidak menguntungkan, itu akan membuat investor lari ke negara lain. Nah, itu yang akan membuat investasi dari produsen itu nanti akan turun. Karena investasinya turun, biaya. Karena investasinya turun, kondisi keuangan yang kurang bagus karena margin revenue-nya tadi dikit, maka itu nanti akan membuat kondisi keuangan perusahaan semakin kacau atau kondisinya semakin tidak sehat. Karena kondisinya tidak sehat, tidak menutup kemungkinan banyak perusahaan yang nanti akan membuat keputusan
mem-PHK karyawannya. Nah gitu ya teman-teman. Sehingga karena PHK-nya dari satu atau dua perusahaan yang tidak mampu bertahan dari rendahnya siklus, rendahnya iklim bisnis ini nanti akan membuat pengangguran meningkat. Nah gitu teman-teman. Begitu juga sebaliknya, jika inflasi ini naik atau tinggi, harga-harga di masyarakat itu cenderung tinggi teman-teman. Nah ketika harga itu tinggi, maka otomatis income produsen itu juga akan tinggi pula. Karena keuntungannya tinggi, akhirnya dana-dana untuk operasional atau pengembangan usaha itu semakin banyak juga. Karena perusahaannya itu bagus, karena keuntungannya tinggi, ini akan dapat melirik para investor untuk masuk atau menanamkan modalnya ke perusahaan itu. Karena memiliki dana lebih, maka sangat memungkinkan perusahaan itu membuat cabang baru, pabrik baru, atau tempat baru yang di sana membutuhkan tenaga kerja baru juga. Nah karena tenaga kerja itu semakin banyak, maka pengangguran di masyarakat dapat terserap. Nah itulah kenapa pengangguran ini nanti akan turun. Nah gitu teman-teman. Nah dilematisnya pemerintah dan BI ini, jika dia mau mengendalikan inflasi, maka dia nanti akan berhadapan dengan masalah ekonomi yang lain, yakni pengangguran. Begitu juga sebaliknya, jika pemerintah ingin mengatasi masalah pengangguran dengan melakukan ekspansi pasar ataupun yang lain, maka imbasnya nanti tentu pada inflasi. Nah inilah teman-teman. Jadi tidak dapat satu masalah diselesaikan dengan satu kebijakan, tetapi kebijakan itu juga perlu dianalisa impact kedepannya terhadap masalah ekonomi yang lain itu seperti apa, dan itu bisa diminimalisir atau tidak. Nah gitu ya teman-teman. Oke. Nah singkatnya tadi kayak gini teman-teman. Jika ada opsi inflasi ini, harga-harga di masyarakat itu tinggi, maka pemerintah akan cenderung untuk menurunkan inflasi. Nah penurunan inflasi ini tentu banyak cara, bisa lewat moneter, bisa juga lewat fiskal. Nah gitu teman-teman. Nah tentu seperti yang saya jelaskan tadi, ketika inflasi ini turun, maka income para pengusaha itu juga akan turun, maka itu nanti akan membuat investasi turun, maka gairah bisnisnya sangat rendah, niat berwirausaha orang ini juga akan rendah juga. Karena penurunan inflasi ini kan biasanya BI melakukan instrumen moneter, yakni suku bunga biasanya, sehingga suku bunga ini nanti akan menyerap daya edar uang atau uang yang beredar akan semakin dikit. Ketika orang memegang uang semakin sedikit, maka niat untuk berwirausaha, membuka bisnis yang baru itu juga akan sedikit juga. Nah itulah kenapa imbasnya pada pengangguran. Nah gitu ya teman-teman singkatnya. Nah jadi terkait dengan konsep dasar ini, jadi inflasi dan pengangguran ini memiliki hubungan negatif. Dia memiliki slope negatif, dia dilematis, yang mana pemerintah untuk mengatasi dua masalah yang sama-sama penting. Nah gitu teman-teman. Inflasi ini nanti tentu imbasnya pada kestabilan harga, sedangkan pengangguran imbasnya nanti pada kestabilan sosial ekonomi. Nah yang didahulukan yang mana? Nah tentu para ekonom, para konsultan-konsultan di pemerintahan tentu akan mempertimbangkan itu. Yang paling urgent di negara ini apa yang harus diselesaikan dulu, inflasinya dulu atau penganggurannya dulu. Nah gitu. Tentu nggak bisa mereka dikerjakan bersama-sama dengan langsung hasil yang maksimal. Nah tentu perlu tahap-tahap untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang kompleks. Nah oke. Dari video ini gitu aja teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mendiskusikan lebih lanjut di kolom komentar, nanti kita bisa tanya jawab gitu ya. Oke, terima kasih untuk video kali ini.
Bagi teman-teman yang menganggap video ini bermanfaat, bisa bantu like, share, dan subscribe channel ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.